Firman Tuhan pada hari ini saya akan memberikan tema, yaitu Allah memelihara kita. Sekali lagi, Allah memelihara kita, yang tadi kita sama-sama baca dalam Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia pasti khawatir tentang kehidupan kita di dunia ini, baik itu dalam kehidupan pergumulan rumah tangga, pergumulan pekerjaan, dan pergumulan yang lain. Sehingga kita berusaha berbagai cara untuk mengatasi seluruh kekhawatiran kita, baik itu dengan berusaha kerja keras untuk mendapatkan uang yang banyak. Khusus dalam bagian firman Tuhan ini yang kita baca, kita renungkan bersama bagaimana pasal 13 ini merupakan nasihat dan doa selamat bagi jemaat Tuhan yang ada di Ibrani, di mana di antaranya firman Tuhan mengajarkan kepada mereka untuk menjaga tali persaudaraan, mengasihi orang-orang yang terhukum, hidup penuh hormat pada perkawinan, tidak menjadi hamba uang, menghormati pemimpin rohani dan di dunia ini, serta mendoakan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, khusus dalam bagian ini kita akan membahas dalam ayat yang ke-5 dan ke-6, yaitu kebutuhan hidup dan tuntutan dunia terkadang membuat kita fokus kepada uang. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak di antara manusia saat ini yang ada dalam dunia ini, mereka lebih fokus kepada keuangan dibanding kepada Tuhan. Mereka terlalu sibuk bekerja siang dan malam hanya untuk mendapatkan uang. Bahkan terkadang manusia menjadi hamba uang atau mamon. Makanya dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 jelas sekali bagaimana Allah menegur kita supaya kita tidak menghambakan diri kepada uang. Lalu apa yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Ya, belajar mencukupkan diri. Artinya, berapapun yang Tuhan telah berikan bagi kita, mari kita kelola dengan baik. Kita memenuhi kebutuhan kita yang paling utama, supaya dengan demikian kita tidak terlena untuk membeli atau mengkonsumsi hal-hal yang sebenarnya bukan menjadi kebutuhan kita. Terkadang apa yang kita inginkan untuk kita miliki bukanlah kebutuhan yang mendesak, bukanlah kebutuhan yang prioritas, sehingga kita memaksakan untuk memiliki. Dan ini yang mengakibatkan kita menjadi hamba uang. Ini yang mengakibatkan kita menjadi melupakan Tuhan. Karena kita berfokus kepada keinginan-keinginan kita yang sebenarnya bukanlah kebutuhan kita. Akhirnya manusia atau orang percaya banyak sekali terjebak di dalam pinjaman online. Memaksakan diri untuk memperoleh sesuatu yang bukan kebutuhannya, sehingga mereka berusaha. Salah satu caranya adalah dengan pinjaman online. Kemudian mereka dengan pinjaman online mereka membelanjakan, sementara hal itu bukanlah sesuatu hal yang produktif, tetapi konsumtif. Setelah itu timbul dalam pikirannya, bagaimana saya harus kaya, bagaimana saya memperoleh uang yang banyak. Maka yang sekarang ini marak terjadi adalah judi online. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia karena sudah menghambakan diri kepada uang, maka mereka terjebak kepada mulai dari pinjaman online, kemudian terjerumus dalam judi online. Berharap dengan memasang sekian akan mendapatkan sekian, dengan memasang sekian akan menjadi banyak uangnya. Tetapi kenyataannya justru mereka semakin hari semakin terlilit dalam keuangan mereka, khususnya utang yang semakin membengkak. Nah Bapak Ibu, inilah pentingnya bagaimana kita belajar untuk mencukupkan diri dengan yang ada pada kita.
Kita tidak memaksakan diri yang sebenarnya Tuhan tidak menghendaki kita untuk memilikinya. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi seringkali manusia terjebak bukan apa yang dia butuhkan, tetapi apa yang dia inginkan dalam kehidupannya. Maka hari ini saya mengajak kita semua sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, untuk belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, dengan sungguh-sungguh menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita mengontrol keinginan-keinginan kita, dan kita memilah mana kebutuhan yang mendesak, mana kebutuhan yang prioritas, dan di mana kebutuhan yang bisa ditunda. Itu poin pertama. Poin yang kedua, percaya kepada Tuhan bahwa Dia memelihara kita. Di ayat 5 dan ayat 6 jelas itu, jangan kita menghambakan diri kepada uang, bahwa Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang sanggup menolong dan memelihara kita. Kita harus percaya bagaimana karena kasih-Nya itu, yang dirinya sendiri Dia mengorbankan. Dirinya sendiri Dia korbankan buat saya dan saudara, supaya kita boleh diselamatkan. Apalagi hanya masalah kebutuhan kita. Dia adalah pencipta, Dia adalah pemilik isi dunia ini. Maka Dia sanggup memenuhi segala keperluan kita. Asalkan kita mau percaya, asalkan kita mau bergantung sepenuhnya kepada Dia, kebutuhan kita pasti Allah sediakan. Lalu, kalau Allah sudah sedia, apakah kita perlu bekerja? Ya, perlu kita bekerja. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita bekerja dengan penuh tanggung jawab, tanpa harus melupakan Tuhan. Justru dalam pekerjaan itu, kita betul-betul melakukannya sebagaimana kita lakukan untuk Tuhan. Kita persembahkan kepada Tuhan. Maka percayalah, Allah kita sanggup memenuhi segala kebutuhan kita. Kita mau sungguh-sungguh mengutamakan Dia. Kita mau sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu. Bukan berfokus kepada uang, tetapi berfokus kepada Tuhan. Di mana Tuhan kita adalah Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak orang Kristen terjebak. Mereka menjadi hamba uang, menjadi hamba mamon, sehingga mereka terjebak dalam kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya itu bukanlah kebutuhan, melainkan keinginan. Pada akhirnya mereka jatuh ke pinjaman online dan selanjutnya terjerumus dalam judi online. Semakin hari hidup mereka semakin menderita karena mereka diperbudak oleh uang. Hari ini saya mengajak kita semua untuk betul-betul sungguh-sungguh berfokus kepada Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama. Dan ketika kita bekerja, marilah kita bekerja dengan sungguh-sungguh sebagaimana kita lakukan untuk Tuhan. Kata Tuhan dalam khotbah di bukit, Dia katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita utamakan Tuhan. Percaya Dia memelihara kita sampai kita meninggalkan dunia ini. Bahkan nanti ketika kita berjumpa di sorga, kita akan menikmati hadirat-Nya bersama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati firman. Amin.